محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, bersyukur dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita selama berkehidupan sampai dengan detik ini. Semoga kita semua diberikan kemampuan terbaik untuk mensyukuri segala nikmat dimaksud dengan menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai amal soleh yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sampai detik ini kita diberi kemampuan untuk meningkatkan takwa dan merealisasikan nilai-nilai keimanan yang telah Allah lekatkan pada diri kita dengan mewujudkan segala bentuk perilaku mulia dalam berkehidupan. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini diberikan kemampuan untuk bersyahadat, diberikan kekuatan agar mau mendekat kepada Allah sebelum ia wafat, dan kembali insya Allah seluruh hamba-hamba Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertobat dan menjadikan sisa kehidupan yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk meniti nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini lebih baik dari apa yang sebelumnya telah dilalui. Teman-teman, untuk itu mari kita kembali mengkaji panduan kehidupan yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita yang seluruh pengajaran itu terdokumentasikan dengan baik di dalam Al-Quran sebagai sumber referensi utama dari wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran beliau yang dikodifikasikan, dituliskan, dikumpulkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah dengan segala ragamnya, dan bahkan diajarkan serta dicontohkan sehingga tidak ada celah bagi kita untuk mengelak dan berlari dari panduan yang dimaksudkan. Alhamdulillah, saat ini kita kembali akan meneruskan kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Saat ini kita akan masuki ayat ke-28 di surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ayat yang ke-28 di surah Al-Baqarah, surah kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang orang-orang yang disinyalir oleh Al-Quran, bahkan diklasifikasikan pada golongan yang merugi, baik di tiga golongan utama secara garis besar dengan karakter-karakternya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu komitmen dalam segi akidah, mengesahkan, mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, komitmen juga mengaktualisasikan iman dalam wujud amal saleh. Kemudian yang kedua, dan ini cukup menarik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan komitmen terhadap Allah, hablum minallah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan hablum minal makhlukat, dengan makhluk, khususnya dengan manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus berbagai dimensi-dimensi yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya dalam kehidupan mereka, baik itu terkait dengan dimensi Rabbani, hablum minallah, ataupun juga dimensi sosial, al-bu'd al-ijtima'i, hablum minal makhlukat, yang telah kita urai dengan sangat detail, baik itu terkait dengan manusia, memutus hubungan kekeluargaan, persahabatan, nilai-nilai kebaikan universal, juga memutus hubungan dengan lingkungan dalam arti banyak berbuat kerusakan, banyak sekali menyalahi aturan-aturan yang merugikan dampaknya bagi kehidupan. Akhirnya di bagian ketiga, yufsiduna fil ard, perilaku ini mendorong kepada kerusakan. Jadi kalau orang-orang sudah tidak bertauhid, sudah tidak punya pegangan spiritual yang kokoh, kemudian hubungannya juga secara sosial tidak baik, maka karakternya akan cenderung merusak. Itu satu ketiga itu saling melengkapi. Nggak punya pegangan moral
Jadi sudah bersifatnya Allah, maka burung tak bisa terbang. Nggak bisa kita katakan ini fulan figur teladan, figur yang baik, secara sosial bagus, tapi dengan Tuhan bermasalah. Maka nggak bisa jadi contoh yang paripurna. Ya, atau sebaliknya, terlihat seperti baik hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis Muslim diisyaratkan terlihat seperti bagus salatnya, terlihat seperti rajin puasa. Tapi saat yang bersamaan, semua latihan-latihan spiritual itu tidak memberikan dampak pada kehidupan sosial. Salat misalnya, apa fungsi sosialnya? Tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah pribadi yang bersangkutan dari perbuatan-perbuatan perilaku yang merusak, ya, yang berdampak pada lingkungan. Fahsya, keburukan dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, hal-hal yang jorok, kotor, zina dan sebagainya. Mungkar, perilaku yang diingkari oleh hati secara langsung, berdusta, mencela, ya, korupsi, ya, sampai ke tingkat tertingginya misalnya yang tak bisa ditoleransi sama sekali, merusak, membunuh dan sebagainya. Nah, dampak-dampak ibadah spiritual ini, ada orang-orang yang terlihat rajin menunaikan tapi tak punya dampak baik secara sosial. Ini pun tidak ideal. Kata Nabi, kelihatan sholat tapi kok gemar mencela, maka pasti sholatnya bermasalah, ya kan? Kemudian juga kelihatan berpuasa tapi juga gemar berselisih, misalnya gemar memecah, ya, gemar menumpahkan darah. Ini punya problem di duanya ini. Maka sosok ideal itu adalah yang bagus, tautan spiritualnya, hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia baik, dan kebaikan hubungan hablum minallah ini memberikan pancaran sosial yang baik juga. Nah, jadi dari sinilah kemudian tampil nilai-nilai ideal, akhirnya memberi maslahat. Kan? Nah, kombinasi antara iman dan nilai sosial saleh yang tinggi itu melahirkan amal-amal yang produktif. Nah, inilah tipikal insan ideal yang tidak rugi. Seperti spiritnya di Quran surah ke-103 itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya kan? Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu, kesempatan, peluang yang aku berikan kepada setiap manusia untuk mengkonversi semua peluang ini menjadi kegiatan-kegiatan positif, karakter kinerja yang baik, ya, yang bernilai maslahat. Nah, hanya sebagian manusia tak mampu melakukan itu sehingga peluang yang diberikan alih-alih menjadi maslahat tapi menghasilkan kerugian, nggak dimanfaatkan dengan baik. Lafi khusr. Sebagian manusia yang beraktivitas tak mampu mengonversi waktu yang aku berikan, kata Allah, dengan baik. Nah, ada orang-orang yang mampu menjadikan setiap peluang waktu itu punya nilai, value-nya tinggi di hadapan Allah dan bermanfaat dalam konteks sosial. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang punya kekuatan spiritual. Ya, dia punya hubungan komitmen yang baik dengan Allah, dia jaga. Ini kan karakter moral itu menjaga semua apa yang difikirkan, semua apa yang dilakukan. Kan pikiran ini meramu segala hal yang didorong oleh perintah dari kolbu. Kalau kolbunya memerintahkan sesuatu yang nggak bagus, ya, karena bisikan-bisikan yang provokasi disampaikan setan lewat sifat fujur atau dikenal juga dengan nafsu, nanti dikelola oleh akal. Diramu tuh. Ketika diramu oleh akal, diperintahkan kepada seluruh bagian tubuh untuk bersikap. Ya, jadi pikiran ketika merumuskan ada seorang nanti datang cela, ya. Nah, perintah itu datangnya dari mana? Dari kolbunya. Jadi di kolbu itu kalau nggak dikelola dengan baik, nanti bisikan setan yang diakomodir lewat sifat fujur. Ya, nanti muncullah kemudian apa yang disebut dengan nafsu. Innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Quran surah ke-12 di ayat ke-53. Ya, fujurnya dari Quran surah ke-91. Kita nanti akan masuk ke situ, ya, insyaallah pada waktunya di ayat ke-7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha, ya, wa taqwaha. Nah, sebaliknya, kalau iman itu bisa kita kuatkan, sinyalnya dihidupkan, nanti iman mendorong sifat takwa. Iman itu ketika dikuatkan dalam jiwa, membuka sinyal takwa. Jadi kalau kita punya handphone ibaratnya, kita on kan itu kan, nah begitu di on kan hidup tuh, dia kan mencari sinyal kan. Nah itu ketika kita on kan iman itu, nanti dia memberikan sinyal kepada takwa. Nah takwa ini adalah akumulasi sifat-sifat kebaikan yang dibawa dari pancaran roh. Sedangkan roh bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita agak tinggi ngajinya, ya. Ya, jadi Allah meniupkan roh, gitu kan? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, Quran surah ke-15. Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika ditiupkan roh karena sumbernya dari Allah, roh itu Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipancarkan semua yang bersumber dari Allah membawa akumulasi sifat kebaikan. Nah, akumulasinya itu disebut dengan takwa. Dialah karakter moral yang paling inti.
Nah, ini kalau dihidupkan dengan cahaya iman, nanti iman memberikan takwa itu jalan kehidupan, diberikan cahaya, dia memancar ke semua bagian tubuh. Ya, nah pancaran ini yang akan membimbing pada kebaikan. Karena itu perilaku yang dibimbing oleh iman, digerakkan kemudian, ya, diberikan generatornya kepada sifat takwa, dia akan membimbing semua bagian tubuh kita berbuat baik. Berbuat itu disebut dengan amal. Kebaikan yang didorong dengan iman itu disebut dengan saleh namanya. Maka setelah iman muncullah amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dipahami ya alurnya teman-teman? Karena itu sering akan banyak kita temukan dalam Al-Qur'an perpaduan antara iman dengan takwa yang melatih karakter kinerja. Jadi dari karakter moral, ya, mendapatkan data, diolah, dipancarkan sinyal, keluarlah karakter kinerja. Itu gambarannya, ya, secara cepatnya demikian. Karena itu di Al-Quran kita temukan iman, takwa, amal soleh, ya, atau iman dulu, amal soleh dulu, ujungnya takwa. Gambarannya senantiasa demikian. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, amal soleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, amal soleh. Nanti bentar lagi kita mau puasa Ramadan. Dibuka dengan iman dulu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Amal solehnya apa? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Takwanya di ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi perpaduan antara iman kan kemudian dengan takwa melahirkan amal soleh. Selalu hablum minallah, hablum minal makhluqat. Saya tidak katakan hablum minan nas ya, karena tidak salah, bukan. Cuma kurang komprehensif saja, kurang meluas. Jadi kalau hablum minan nas itu hubungan dengan manusia saja. Sedangkan interaksi kita di bumi ini tidak hanya dengan manusia, ya, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan lingkungan. Maka kita sebut dengan hablum minal makhluqat, ya, hubungan dengan makhluk sekitaran kita, ekosistem kehidupan yang ada di muka bumi ini pada khususnya. Baik, kemudian kita kembalikan teman-teman sekalian, jika karakter moralnya bermasalah, imannya punya persoalan, saat yang bersamaan hubungannya dengan lingkungan juga tidak baik, maka cenderung merusak, wa yufsiduna fil ard. Maka semua yang dilakukan cenderung mengarahkan pada kerugian, hal yang tidak positif. Ya ulaika humul khasirun, maka orang-orang ini merugi, dan yang dilakukan semuanya berpotensi menghadirkan kerugian. Jadi kalau orang sudah rusak moralnya itu, ya, kemudian dampaknya ke lingkungan gak bagus, pasti merugikan. Kosnya sangat tinggi sekali, ya, baik kepada kesehatan juga akan merugikan. Orang nggak punya karakter moral nih, terus perilakunya buruk, ya, lalu dia akan membuat apa saja yang kira-kira mendatangkan untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Nafsu itu bisa duniawi, bisa materi. Ya, sekarang orang demi uang bikin apa saja, nggak peduli merusak atau tidak, nggak peduli bahkan ya mengancam nyawa atau tidak. Ya, bikin obat-obatan yang penting dapat keuntungan yang tinggi. Orang cakap sekarang dapat cuan yang banyak, dia tak peduli ada orang menderita. Mungkin orang meninggal, orang wafat, ya kan? Dia berbisnis, yang penting dia dapat keuntungan, tak peduli produk yang dipasarkan itu punya nilai atau tidak, atau bahkan mungkin membahayakan, kualitasnya nggak bagus, ya, meresahkan dan sebagainya. Nah, banyak hal, ya, termasuk juga ke aspek-aspek mungkin yang kita lihat seperti penanaman nilai spiritual. Ya, ini juga jadi catatan, ustadz-ustadz ceramah, ya, harus juga bisa dilihat, harus dipersiapkan dengan baik. Itu kan ceramah harus bisa memberikan manfaat, jangan sampai datang nggak peduli. Yang penting nyampaikan sesuatu, ukurannya dunia, itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Ya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, ini kaidah-kaidah dasar di surah Al-Mudaththir itu. Hai orang yang telah berselimut pengetahuan, sebelum mengajar tuh belajar dulu. Belajar yang benar. Jangan sampai datang ke tempat orang mengajar, ya kan, tak menguasai materi, yang penting kelihatan orang bicara 1-2 pulang. Itu nggak disukai dalam Al-Qur'an. Ya. Qum fa'anzir, kalau sudah punya ilmu sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Orang butuh tafsir, belajar tafsir. Orang butuh hadis, belajar hadis. Dan sampaikan kalau belum punya kemampuan. Diundang ngajar hadis, nggak punya kepakaran di bidangnya, sampaikan. Saya bukan di bidangnya. Referensikan orang lain untuk mengajar, itu lebih baik. Ya, wa rabbaka fakabbir, niatkan untuk mendekatkan orang-orang kepada Allah. Itu niat dari awal tuh. Ya, supaya Allah meridai, supaya dibukakan cahaya rahmat, pintunya dibukakan keilmuannya, cahaya ditanamkan dan menyentuh kepada jiwa. Wa thiyabaka fatahhir, kemudian juga hadirkan penampilan yang terbaik supaya orang juga nyaman ketika kita datang untuk mengajar. Bayangkan kalau saya datang mengajar menggunakan singlet, ya, kemudian pecinya berantakan, kusut tak karuan, orang mungkin juga tidak akan nyaman untuk melihat apalagi mendengarkan ajaran. Sekalipun mungkin apa yang disampaikan berkualitas, tapi juga ada kesesuaian antara penampilan.
Ya, warujza fahjur. Ya, kemudian belajar retorika, jauhkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tidak jelas, yang tidak bermakna, apalagi dengan caci maki, hal-hal yang kasar dan sebagainya. Ya, hadirkan nilai-nilai kebaikan yang orang bisa mengambil hikmah dari situ. Wala tamnu ya tastakfir, dan jangan engkau punya motivasi mengajar itu untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya ya urusan duniawi, ya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ini padahal sedikit sebetulnya. Ini bahasa yang indah sekali Quran itu ya. Jadi Quran memberikan satu gambaran psikologi. Ada orang-orang yang kalau mengajar itu hitungannya amplop. Jadi hitung gitu. Ya, bahasa kitanya amplop gitu kan. Wah, ini kalau di sini besar, sini kecil, sehingga prioritaskan yang ini dibandingkan dengan yang ini. Ya, padahal boleh jadi orang-orang yang berharap itu sudah luar biasa, menyusun segala hal, menyiapkan segalanya, kadang-kadang menjual ini dan itu hanya untuk mendengar. Tiba-tiba datang hanya 5-10 menit, dia pergi begitu saja, ya kan? Dia mengejar yang lainnya, atau dia tinggalkan hanya untuk mengejar ya sesuatu yang nilai besar. Itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran, ini contoh. Jadi karakter moral itu memberikan dorongan yang kuat pada karakter kinerja. Itu gambarannya. Nah teman-teman sekalian, orang-orang yang punya perilaku 3 hal tadi, hubungan dengan Allah nggak bagus, secara sosial juga tidak baik, lalu sifatnya cenderung merusak, itu lalu kemudian oleh Al-Quran secara satir diberikan satu pengingat yang kuat, tegas, ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ada kecaman yang sangat kuat sekali. Ya, maka Allah sampaikan di ayat ke-28, kaifa takfuruna billah. Hei, perilaku engkau yang menyimpang ini, itu bagian dari pengingkaran atas komitmen yang telah engkau bangun dengan Allah dan aturan-aturan yang telah engkau tetapkan, yang dengan itu engkau berkehidupan. Ya kan? Nah, jadi perjanjian antara manusia dengan Allah ketika akan memulai tahap kehidupannya, itu kan berkomitmen mengesahkan Allah, siap berbuat kebaikan, dan menjadikan segala aktivitas itu dalam kerangka ibadah. Makanya diberikan panduan oleh Allah, dituntun lewat Rasulullah. Itu kan jelas di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat bala syahidna seringkali kita bahas ini dalam beberapa topik pembahasan, termasuk dalam bab akidah. Bala syahidna, ini komitmen tertinggi yang nanti akan setiap waktu, bahkan 5 kali dalam sehari, dikuatkan terus komitmen ini dalam sholat yang kita kenal dengan syahadatain, itu kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini komitmen. Apa komitmennya? Alastu bi rabbikum, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sebagai Rabb. Nah, ini sifat rububiyah yang disampaikan. Ya. Dan di sini tergantung juga pada tingkat pemahaman kita untuk belajar dengan baik sehingga bisa memahami ini dengan pemahaman yang komprehensif. Rububiyah itu mencakup bukan hanya aspek ketuhanan, tapi juga perawatan, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan. Jadi ketika Allah mengatakan saya Rabbu, bukan sekedar di situ ada komitmen untuk menuhankan Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang kita sembah, tapi saat yang bersamaan juga ada feedbacknya dari semua komitmen itu bahwa Allah akan merawat kita. Kan seperti Allah merawat alam, makanya disebut Rabbul Alamin. Sifat rububiyah ini menghasilkan satu nama indah disebut dengan Rabb. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merawat, memberikan kebutuhan, menyehatkan, menyembuhkan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, dan turunan-turunan yang lainnya, ya kan? Nah, inilah yang menjadikan kita seringkali kalau bermohon menggunakan kata Rabb. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bagian-bagian lain yang terkait dengan turunan sifat-sifat manusia yang mungkin, ya kan, memintakan perlindungan atau berbuat hal-hal yang berpotensi menjadikan diri kita secara fitrah memanggil nama ini, termasuk saat berbuat salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya ayat. Ini gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian, dari komitmen yang sudah ada ini, ya kan, kemudian diturunkan dalam bentuk syahadat dan dikuatkan tiap hari setidaknya 5 kali tuh dalam sholat tuh.
untuk bisa kalimat ini diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan kita, perilaku kita. Nah, ketika komitmen ini, kalimat ini diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya, maka itu yang disebut dengan ibadah namanya. Ibadah, bukti penghambaan kita kepada Allah. Dan konsekuensi dari sebuah komitmen itu kan adanya perilaku yang menunjukkan kita punya komitmen. Apa komitmennya? Diwujudkan dalam bentuk perilaku. Saya mencintai keluarga. Apa wujud komitmen cinta itu? Saya buktikan dengan kasih sayang, menyayangi istri, menyayangi anak-anak, bermain dengan mereka, bercanda, menyenangkan, dan sebagainya. Itu bagian dari komitmen. Nah, karena itu, hasil dari ini menghasilkan ibadah. Ibadah. Ini. Ya kan? Nah, ini satu konsep yang sangat dahsyat dalam Islam, ya. Nah, ibadah. Kemudian, satu hal yang dihasilkan dari komitmen ini, syahadat, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling menarik adalah, ini kan dari awal pokok penciptaan. Ya kan? Usia 4 bulan dalam kandungan kan, ini kan belum terlahir, ya kan? Komitmen ini sudah dibangun sebelum tercipta, ya, sebelum ajal ditetapkan, ya, jadi dibangun komitmen lalu ditetapkan oleh Allah beberapa hal dalam berkehidupan, baik itu ajalnya, rezekinya, dan sebagainya. Nah, yang paling menarik dalam bahasa Arab, mencipta itu disebut dengan khalaqa, ya kan? Penciptanya khaliq, yang tercipta makhluk. Nah, kaitan antara ibadah dengan penciptaan, jadi visi penciptaan ini diarahkan untuk ibadah, nanti disampaikan oleh Allah secara singkat dan padat di Quran, surah ke-51, Adz-Dzariyat, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih, korelasinya. Nah, apa hubungan ibadah ini dengan aspek kebertuhanan, dengan nilai-nilai rububiyah yang terkandung di dalamnya? Nanti korelasinya ditemukan di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya. Innani anallahu, Allah, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan, fa'budni, maka buktikan komitmen kebertuhanan engkau itu dengan beribadah kepadaku. Ini di Islam itu Masya Allah semuanya jelas, teratur, terukur dengan sempurna, nggak ada celah bagi kita untuk bisa menyoal atau bahkan mengelak gitu ya, karena saking sempurnanya yang ngaturkan Allah itu. Nah, nanti dari titik ini pun ketika kita bertanya lagi, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya beriman dengan baik, menjaga komitmen ini, itu diterangkan kembali nanti, ya. Dengan apa? Satu, diberikan satu panduan yang disebut dengan Al-Quran, ya kan? Di Al-Quran dijelaskan pokok-pokok keimanan, bahkan terkait dengan ilmu untuk menguatkan iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan ilmunya nanti dibagi cabang lagi, nanti melahirkan 6 pokok itu kan, 6 rukun iman. Terkait dengan ibadah dijelaskan apa saja yang pokoknya, seperti sholat, kemudian juga nanti ada puasa, ada zakat, ada haji, umrah, dan sebagainya. Yang paling menarik ketika Anda bertanya, ini ada nih keterangannya di Al-Quran, tapi caranya bagaimana? Ya kan? Maka Masya Allah, detil diterangkan lagi. Setelah itu ditunjukkan langsung, bukan hanya penerang, bukan hanya pencerah, tapi juga penuntun. Jadi penerang, pencerah, penuntun. Dengan adanya apa? Ditunjuknya seorang Rasul untuk menjelaskan. Ya, membawa tuntunan untuk menjelaskan ini sebagai jalan hidup dalam Al-Quran, ya, dan juga di dalam bahasa Arab bahkan secara pokok disebut dengan sunnah, sesuatu yang disusun untuk menjadi jalan yang diikuti. Sunnah. Sumbernya dari siapa sunnah ini? Segala yang dilekatkan kepada Rasul. Segala yang dilekatkan kepada Rasul, ya, baik perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan sebagainya disebut dengan hadis. Maka kita mengenal istilah Al-Quran dan hadis, kemudian Al-Quran dan sunnah gambarannya. Jadi teman-teman sekalian, maka kita sekalipun bertanya, Anda bertanya-tanya gitu kan, itu langsung dijawab. Nggak ada yang tidak ada jawaban. Gimana ibadahnya mewujudkan iman? Ya udah sholat. Gimana cara sholatnya? Ditemukan di hadis. Gimana prakteknya? Ditemukan di sunnah. Apa implikasi sholat bagi lingkungan, bagi kehidupan kita? Jelas. Dijawab lagi di Quran. Ada semua. Quran surah ke-29 misalnya. Ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini terkorelasi. Bisa nggak sampai di titik ini saja dulu kita merenungi. Jadi kalau bukan dari pencipta kita, bagaimana manusia bisa membuat seperti ini? Ya, coba bisa nggak ditunjukkan saat ini atau esok hari misalnya, ada manusia yang bisa membuat konsep kehidupan seperti ini. Terukur, teratur, sempurna. Saling berkorelasi. Sulit. Dan komparasikan dengan keyakinan manapun. Silahkan. Coba lihat bagaimana konsep antara
nilai-nilai ketuhanannya, dan di Quran tuh nggak ada masalah. Anda mau cari dari sisi apapun nggak bisa menyoal. Makanya konsep ketuhanan dalam Islam itu konsep ketuhanan yang paling jelas, nggak bisa disoal. Yang mau disoal bagaimana gitu? Semua dijelaskan. Dari mulai dijelaskan kenapa Tuhan itu ahad, mesti satu, ya, tidak beranak, tidak diperanakan, dan harus berbeda dengan makhluk, dan semua logis sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia kan sifat-sifat pokok Tuhan itu dipertuhankan, nggak boleh sama dengan selain Tuhan, dengan makhluk. Kalau ada sama berarti akan berpeluang menjadi Tuhan, ya kan? Nah, makanya kalau manusia berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Manusia beranak, diperanakan, maka Tuhan nggak boleh hasil dari peranakan atau bahkan berpasangan untuk melahirkan, karena itu sifat-sifat makhluk. Jadi kalau ada makhluk kemudian punya sifat demikian bisa menjadi Tuhan, nah maka jadi problem di sini. Nah kenapa? Karena sebagian makhluk juga berpotensi bisa jadi Tuhan, ya kan? Nah, maka harus totally different, harus beda sama sekali, 100%. Ya, 100% berbeda. Nah ini masuk akal semua, jadi nggak bisa disoal. Masalah ibadahnya jelas, diatur dengan sempurna. Coba, di mana bisa Anda tunjukkan praktek ibadah secara nas, dalil, itu bisa dilacak sempurna. Ya, jadi bukan rekayasa manusia, Tuhannya berfirman, dijelaskan oleh nabinya, runtut dari awal sampai akhir. Dan bukan penemuan rekayasa gitu, dituntun pakai dalil tuh. Dan dijelaskan kenapa begini, kenapa begitu, dampaknya apa, prakteknya bagaimana, dan nyata hasilnya. Hasilnya nyata. Kalau engkau kerjakan ini, maknanya begini. Kalau engkau lakukan ini, hasilnya akan seperti ini. Jelas. Secara teoritis itu jelas, dipandu, panduannya jelas. Kemudian secara praktikal juga nyata hasilnya. Keterjaannya nyatanya luar biasa gitu. Nah ini nggak ditemukan dimanapun. Ini menunjukkan kalau nggak ditemukan dimanapun karya manusia, bahwa ini bukan karya manusia. Ini menunjukkan, ini firman Tuhan, ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebenaran risalah Islam. Nah ini, penjelasan ini seharusnya menjadikan manusia yang berakal. Sekali lagi, manusia yang berakal. Kan anugerah terbesar dari manusia itu setelah imannya kan akalnya. Ya, dengan akal ini berpotensi dia bisa meramu dan menerima berbagai data. Data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah ilmu ini yang bisa menguatkan iman. Jadi rangkaian atau struktur berpikir manusia itu sangat luar biasa yang tidak ditemukan di makhluk lain, terlebih hewan misalnya. Ya, jadi dengan adanya akal itu dia bisa bagaimana melogikakan, menerima dengan baik, menyusun argumentasi yang jelas. Seharusnya semua uraian ini dari aspek keimanan, aspek ibadahnya, dampaknya kepada sosial disebut dengan muamalah. Ya kan? Kemudian pilar keempatnya bermuamalah, beribadah dengan elok, dengan baik, dengan indah, ada akhlak gitu kan? Dijelaskan semua. Nah, seharusnya dengan kerangka berpikir manusia yang tinggi, dengan akal yang sangat luar biasa, dia memahami bahwa ini sebuah kebenaran yang nggak mungkin bisa ditolak, sulit menolaknya. Nah, maka apa yang menjadikan manusia tertutup tak mampu memahami ini? Nah, sesuatu yang menjadikan seorang itu menutup dirinya, tertutup, tak bisa membaca, dalam bahasa Arab itu disebut dengan kafara namanya. Nah, kafara. Ya, kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi cover, gitu kan? Nah, serapan di bahasa Inggris itu juga ada beberapa atau bahkan dikatakan banyak dari bahasa Arab, seperti sugar, dari sukar, ya kan? Kahwa jadi coffee, gitu kan? Nah, kemudian ini cover itu cover itu kan penutup dari luar, ya. Ketika ditutup, isinya nggak bisa kebuka, ya kan? Nah, seseorang yang menutup dirinya sehingga belum terbuka ini semua untuk difikirkan, direnungkan, dia punya potensi akal. Ya, tapi dia nggak mau kemudian mengkaji. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan penglihatan nih orang sholat, dia nggak mau riset kenapa dia sholat ya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Diperdengarkan azan Quran supaya dia mendengar. Kan banyak orang dengar azan pengen tahu. Tiba-tiba dia dapat hidayah kan, masuk Islam. Ya, poinnya tuh bukan pada masuk Islamnya sebetulnya. Poinnya pada penggunaan akalnya untuk membuka celah hatinya sehingga dengan ikhtiar itu dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Itu poin terindahnya gitu. Ya, tapi pada prinsipnya adalah ketika seseorang menutup dirinya, ya kan, tidak menggunakan fungsi ini, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Enggak digunakan semua ini, maka dalam bahasa Arab disebut dengan kafar. Kalau itu berlanjut di setiap era, generasi, ada juga yang begini ditemukan, nggak mau lihat, nggak mau dengar, nggak mau kaji, maka berubah menjadi fi'il mudhari, yakfur, jamaknya yakfurun. Kalau dijadikan orang kedua seakan dihadapkan di hadapan mata, maka menjadi takfurun. Maka muncullah ayat ke-28. Kaifa takfuruna billah.
bagaimana engkau bisa menutup diri, ya, sehingga ingkar atas semua keterangan yang telah Allah hadirkan kepadamu. Apa yang diingkari itu, apa yang ditutup, dan bagaimana konsekuensinya, kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, terhubung kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution melalui channel Adi Hidayat Official. Semoga apa yang telah kita bahas dapat dipahami dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Dari konsep ideal yang telah kita bahas bersama menjelang Isya tadi, bahwa tujuan kita berkehidupan adalah untuk menampilkan semua nilai-nilai kemuliaan, berkreasi pada nilai-nilai yang bermanfaat, baik untuk pribadi, keluarga, juga lingkup sosial. Dan lebih daripada itu, semua apa yang kita lakukan, kerjakan, menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua dimensi kehidupan yang kita lalui. Bukan hanya di dunia, tapi membuka peluang-peluang kebaikan saat meninggalkan dunia ini, baik di alam kubur ataupun juga sampai di akhirat. Dan itu mesti dibuka dengan komitmen iman yang melahirkan karakter kinerja amal saleh dalam konsep ibadah. Nah, setelah kita bahas bersama pada maghrib tadi bahwa semua apa yang disampaikan dalam Islam begitu mudah dipahami, begitu logis, dan juga begitu efektif nyata hasilnya. Semua itu tentunya bagi insan yang berakal, memiliki daya fikir yang kuat, mampu meramu berbagai hal sehingga dapat menyimpulkan mana benar, mana salah, mana baik, mana tak baik. Sangat mudah untuk dipahami bahwa ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang menuntun pada kebaikan, yang membahagiakan dan menyukseskan. Maka di saat semua yang disampaikan ini seharusnya mudah untuk dipahami dan dilaksanakan, masih ada sebagian yang menutup diri. Tadi disampaikan perilaku menutup diri itu disebut dengan kafar. Ya, kafar diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi cover, dan sudah kita bahas tadi sebagai gambaran. Nah, perilaku ini jika berkelanjutan di era Nabi SAW sudah dijelaskan, semacam ini mudah dipahami sesuai dengan eranya, kemampuan menangkapnya, kemudian juga kemampuan untuk melakukan ini diberikan tuntunan dalam syariat yang sepadan. Yang mampu menunaikan yang pokok, belum bisa yang sunnah, silahkan yang pokok lakukan. Maka sholatnya 5 waktu. Bila ingin menambah itu semua sehingga dampak sosialnya pun akan bertambah, silahkan tambahkan dengan sunnahnya. Ketika Anda menunaikan sholat duha, dijelaskan apa manfaat sholat duha terhadap kehidupan sosial. Ya kan? Apa manfaat sholat duha itu dalam konteks hubungan secara spiritual? Feedbacknya apa? Ya, dalam konteks kehidupan kita, hubungannya dengan lingkungan, pekerjaan kita, bahkan membentuk perilaku. Pun demikian dengan amalan-amalan lain. Tidak ada satu amalan pun yang hampa makna. Ketika Anda, saya, kita tahajud, dijelaskan. Ya, tahajud ini waktunya seperti ini, caranya begini, fungsinya begini. Baik fungsi spiritualnya apa, fungsi yang mengaitkan dengan karakter moralnya apa. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Getarannya ke jiwa begitu kuat. Ya, kalau Anda ingin membuktikan itu tinggal bangun malam. Kalau bangun malam dalam suasana yang tenang, suasana hati sedang nyaman, coba berdoa. Beda nggak rasanya dengan siang hari? Pasti sentuhannya akan berbeda. Ya kan? Kemudian dampak-dampak spiritualnya apa? Ini turun Quran surah 17 kan? Ayat 79 sampai dengan 81. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Sebagian malam Anda bisa bangun, ya walaupun itu bukan amalan pokok, amalan tambahan sunnah, tapi dampaknya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka rabb maqaman mahmudah. Hubunganmu yang terkoneksi dengan Allah dengan baik, bahkan meningkat tinggi itu, ya membuka semua ruang-ruang konektivitas itu yang memudahkan engkau untuk mendapatkan capaian-capaian yang tinggi. Maka mengantarkan kau ke puncak yang terbaik, karena Allah Maha menguasai segalanya. Ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Engkau punya akses yang bagus dengan Allah. Allah membuka semua akses untukmu dalam beraktivitas. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, memberikan jalan keluar ketika engkau merasakan kesulitan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, dan ketika engkau mengalami satu kebuntuan, butuh pertolongan, Allah langsung menolongmu karena aksesmu kuat terhadap Allah. Ya, jadi digambarkan dengan sangat jelas. Namun tentunya sejak di era Nabi SAW ada perilaku-perilaku menutup diri. Ya kan? Ada orang-orang yang masih menutup, belum mau menerima karena memang mungkin ada orientasi-orientasi dunia yang merasa bahwa dengan mengikuti ini, nah ada kesalahpahaman di sini.
Ya, makanya saya katakan yang merasa ada kesalahpahaman. Dia menduga dengan mengikuti ini dia kehilangan dunia, dia kehilangan kedudukan, dia kehilangan pengaruh, dia kehilangan harta benda. Mereka lupa bahwa pemilik semua itu Allah. Ketika mendekat kepada Allah, semua akses dibuka. Ya, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhuma. Ya, bukankah orang-orang itu sahabat-sahabat mulia, tokoh-tokoh terbaik, ketika mendekat dan mempelajari, mengamalkan semua tuntunan risalah ini secara kafah, secara komprehensif, apa yang terjadi? Mereka menjadi bintang, ya, dan sosok yang sangat ideal di zamannya, keteladanan yang menginspirasi dan bertambah kedudukannya. Umar itu siapa sebelum masuk Islam? Tokoh memang betul, sosok yang kuat, tapi setelah masuk Islam, kekuatannya bukan hanya untuk menjadikan dirinya terhormat, tapi juga menjadikan dirinya sebagai inspirasi untuk dunia. Ya, naik levelnya dari lokal menjadi global. Naik kedudukannya, jadi Amirul Mukminin, sosok yang terhebat di masanya, terbesar, punya kedudukan, pengaruhnya begitu luas. Kapan itu terjadi? Setelah menunaikan konsep ini. Abu Bakar As-Siddiq, ya, siapa lagi misalnya? Uthman bin Affan, sampai sekarang asetnya masih ada. Kapan itu terjadi? Setelah kembali ke sini. Dengan semua profesi yang dijalani, pilihan apapun, Anda bisa memilih sebagai ilmuwankah? Ya kan? Ahli ibadahkah? Ya, sebagai pebisniskah? Sebagai diplomatkah? Birokratkah? Silahkan. Di Islam itu indahnya begini, dan semua tersanad, bukan fiktif gitu. Orang-orang kadang ingin menemukan superhero sampai membuat satu imajinasi dan lahirlah tokoh-tokoh fiksi, Superman, ya kan? Yang lain-lainnya, Superboy dan seterusnya, ya, sampai ke tokoh kartun dan sebagainya. Kita itu punya yang nyata gitu loh, dan sanadnya bisa dilacak, sirahnya lengkap. Bukan hanya tahu orangnya, bapak ibunya pun ditampilkan sampai generasi ke atasnya. Ini keturunan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke atas, bisa diurut gitu. Ya, dan itu indah, dalam Islam itu lengkap. Anda mau cari sosok siapa? Di bidang bisnis, nih si fulan. Diplomasi, nih si fulan. Birokrasi, si fulan. Dan mereka mewarisi kurikulum, artinya ketika dipelajari, sosok perjuangan mereka itu tidak terhenti pada sosoknya. Tapi apa sih yang membuat mereka seperti itu? Keteladanan apa? Panduan apa? Kurikulum apa yang mereka pelajari, yang mereka terapkan dalam hidup, sehingga menjadi seperti itu. Itu diriset oleh generasi setelahnya. Dipraktekkan maju. Coba lihat zamannya sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dengan tabi'in rahimahumullah. Ya, dan semakin tinggi kan membentuk peradaban, semakin sukses, semakin luas. Itu sesuai eranya gitu. Ya, jadi ketika di era sahabat belum ada A, di era tabi'in dipraktekkan sesuai eranya menjadi sesuatu. Setelah itu ada peradaban baru. Ya, dari segi arsitektur semakin berkembang, ya, dari segi akses bahkan sampai ke militer juga semakin berkembang. Alutsistanya juga bertambah sesuai dengan eranya. Dan itu dari mana ditemukannya? Riset. Riset, pengetahuan melahirkan banyak produk kan? Coba lihat di masa-masa keemasan itu, riset berbagai hal segalanya. Masya Allah. Ya ini dari sini gitu. Jadi beragama itu nggak kaku, nggak terbatas pada aspek spiritual di sini saja, tidak. Ada pancaran spiritualnya ke aspek sosialnya. Di sini nanti banyak lagi menghasilkan karya-karya dan seterusnya. Dan dalam konteks apa? Ibadah. Jadi bedanya seperti itu. Ada orang-orang yang memenuhi hajat dunianya saja, membangun bangunan itu untuk ya arsitektur indah, bagus, ya bagus dalam konteks dunia. Tapi orang yang punya karakter moral yang kuat, ya secara keimanan ibadah, dia mendedikasikan karyanya itu untuk mendapatkan ridha Allah, itu bedanya. Itu poinnya gitu. Jadi dia jaga tuh hukum-hukum itu supaya bagus, indah, ya, enak, nyaman. Saat yang bersamaan Allah suka. Jadi dunia dapat, akhirat pun punya value dan terjamin itu. Jadi bukan cuma dunianya, dan dia aman setelah meninggalkan dunia. Itu cara berpikirnya, komprehensif ya. Nah, ada orang-orang yang masih menutup diri. Di era Nabi, ya kalau ini kata kerjanya, verbnya, fi'alnya, kita ingin alihkan ini, konversikan ke bentuk noun-nya, ya. Kata bendanya, ya dalam bentuk misalnya subjek pelakunya, isim fa'il namanya. Maka berubah dari fi'il, ya, kepada isim, dan bentuknya pelaku, subjek, fa'il. Ya kan? Ismul fa'il. Maka jadikan ini menjadi kafir begini, kafir. Orang yang menutup diri, belum mau menerima, belum mau membuka dirinya, itu halus banget bahasanya tuh. Halus. Justru kalau saya sih lebih cenderung ya mengembalikan kepada kata ini gitu. Ya kalau lawan dari misalnya muslim, ya ada kafir misalnya. Ya hanya problemnya begini, kadang-kadang perjalanan dan perubahan satu masa, satu era, menjadikan satu makna itu bisa menyusut, bisa meluas. Tergantung pemahamannya dan situasi yang terjadi pada masanya.
Ini kan sebetulnya persoalan terjemahan saja kalau dibawa dengan bahasa yang cocoknya apa gitu. Dibandingkan dengan non, misalnya ada non-muslim. Non itu kan penafian sebetulnya. Ya, dan dalam konteks Islam itu selalu terbuka untuk menerima hidayah, menerima pancaran, terbuka untuk berdialog, terbuka untuk berargumentasi. Kalau non itu kan sudah berbeda, ya kan? Sudah ada penolakan gitu, sudah nggak sama. Nah, sementara dalam Islam hidayah itu terbuka. Silahkan. Anda sekarang masih menutup, ya kan? Itu pilihan Anda, lakum dinukum waliyadin. Sampai akhir pun nggak ada masalah. Tapi sampai akhir Anda berkehidupan, kami selalu terbuka. Ya kan? Kalau ingin bertanya, silahkan. Ingin berdiskusi, silahkan. Tapi prinsip kami adalah la ikraha fid din, tidak memaksakan. Oh, jangan karena berdiskusi memaksa Anda harus masuk Islam, tidak. Ya, pada akhirnya nanti pilihan kembali kepada masing-masing. Silahkan disimpulkan. Anda bertanya tentang aspek ketuhanan, kita jawab seperti ini. Bertanya tentang konsep ibadah, kita jawab seperti ini. Anda yakin kebenarannya, silahkan teliti, telusuri, renungkan. Yakin dengan itu, silahkan bersyahadat. Ya, keputusan dikembalikan dan pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh setiap personalnya. Sangat objektif gitu. Ya, coba tunjukkan di celah mana sih ada celahnya? Nggak bisa gitu. Ya, semua terbuka dan sangat toleran. Ya, karena itu kata-kata ini sebetulnya halus, lembut, dan netral sifatnya gitu. Perilaku saja yang menjadikan itu berubah. Apakah punya nilai negatif yang bernada kecaman atau tidak? Ya kan? Nah, nanti kita akan lihat, ya kan? Di sini kan konteksnya kafir, jamaknya kafirun. Turun surah Al-Kafirun itu kan jamaknya kafirun. Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya kan? Nah, itu kan dialog yang indah. Itu kan interfaith dialog, gitu kan? Dia dialog dari perbedaan-perbedaan keyakinan, tapi di ujungnya ditawarkan satu legasi yang sangat tinggi, lakum dinukum waliyadin. Hargai setiap perbedaan, setiap keyakinan. Anda silahkan apa yang Anda yakini. Kami berjalan dengan yang kami yakini, tidak harus saling bercampur, jangan saling menyakiti, melukai, terbuka dialog. Dan tidak harus saling memaksakan, la ikraha fid din, itu indah sekali. Ya, kalau ingin dialog silahkan, berargumentasi silahkan, kami menjelaskan apa yang harus dijelaskan sebagai satu kebenaran yang kami pandang. Anda terima, alhamdulillah. Tidak punya pertimbangan, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada Tuhan selainnya. Nah, ini indah sekali. Ya, indah yang disampaikan itu. Jadi teman-teman, nah ini dipengaruhi nanti oleh perilaku. Ya, jadi makanya di Islam itu ada kafir dhimni kan? Ya, kafir dhimni itu siapa? Yang mampu berkehidupan, bersosial, bertoleransi dan sebagainya. Itu dilindungi dalam Islam. Sekalipun ada negara Islam misalnya, kan? Kemudian ada di situ orang-orang yang belum berislam, misalnya di sini masuk dalam kafir dan dhimni, dia terlindungi di sini. Jadi warga negara yang baik. Ya, sama konsepnya, silahkan hadir, pemerintah memfasilitasi, kemudian dia membayar jizyah. Jizyah itu adalah apa yang ia keluarkan untuk kembali sebagai layanan sosial, fasilitas sosial. Anda mendapatkan layanan, mendapatkan fasilitas, akses, diberikan kebaikan-kebaikan, dan ikut bersumbangsi lewat apa yang disebut dengan jizyah. Ya, kalau diskemakan sekarang kayak pajak yang kembali, ya. Tapi sifatnya adalah pelayanan. Ya, bukan mengambil untuk memberikan beban, jadi lebih kepada upeti, dan itu bukan seperti itu. Ya, gambarannya adalah diterima, sedangkan Anda mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sedangkan akses-akses yang nggak bisa diakses seperti orang-orang yang beriman dan sebagainya, ya ke ibadah, ke yang lain dan sebagainya, ya itu terbatas pada apa yang telah diyakini. Ya, seperti ke masjid misalnya untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan peribadatan sesuai dengan keyakinan dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Nah, adapun orang-orang yang merusak itu yang dikecam. Ya, yang mendolimi, yang membunuh, yang memprovokasi dan sebagainya. Jadi kalau kita kaji ayat-ayat tentang kafar dan turunannya dalam Al-Quran, kita akan temukan kapan menjadi kecaman, ya, kapan ada nilai-nilai toleransi, kapan ada nilai-nilai keberagaman dan sebagainya, tercover oleh semua ya makna ini. Jadi di sini mungkin penting untuk diriset dan dikembangkan. Nah, kalau kata kerjanya kemudian berkelanjutan, bukan hanya di satu era saja, tapi juga era berikutnya, generasi berikutnya, maka berubah jadi fi'il mudhari yakfur. Kalau ini dihadirkan untuk menegaskan ke bentuk kedua, dari yang nggak ada dikedepankan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat ketat, ya, sesuatu yang tegas, ya. Kenapa sih kamu begitu, gitu kan? Kenapa sih kamu ingkar? Kenapa menutup diri? Maka jadikan bentuk kata kedua menjadi takfur, dari yakfur jadi takfur. Ya, jamaknya takfurun. Beda kan? Contoh begini. Kalau kata kerja ketiga, orangnya di belakang tuh, nggak ada kan?
ya kan? Dia gitu, ya kan? Kata gantinya dia. Artinya dibicarakan nih. Kan? Tapi kalau bicara di depannya secara langsung, rasanya lain kan? Dia itu kok ingkar ya? Tapi kalau dihadirkan di depan, kenapa sih kamu mesti ingkar? Rasanya beda. Nah, Allah menempatkan kalimat ini setelah menjelaskan semua bentuk ajaran, bimbingan, dan kasih sayang. Kenapa aku perintahkan begini? Untuk kebaikan kamu seperti ini. Kenapa kamu ibadah? Untuk kebahagiaan kamu begini. Kamu sholat, hayya alal falah, supaya engkau sukses, kau bahagia. Kamu zakat, ya supaya apa? Supaya ada perhatian lingkunganmu kepadamu, ada kepedulian. Bukankah engkau tidak tampil sendirian di lingkungan hidup ini? Kalau kamu ada apa-apa, mereka yang tergerak. Dan aku yang menggerakkan mereka untuk bisa hadir di sekitaranmu. Dan seterusnya. Ya kan? Setelah dijelaskan semua ini dengan Rahman dan Rahimnya, semua hal yang menjadi panduan kehidupan demi kebahagiaan hambanya, tapi masih ada yang ingkar. Dan di sini konteksnya negatif. Dari perilaku yang salah, yang negatif. Nggak ya? Baik, maka dihadirkanlah suasana itu dalam bentuk yang kedua, seakan-akan Allah menghadirkan hambanya di hadapannya. Nah, makanya kalau kita kembalikan ke ayat 27, hati-hati ya. Karena ada 3 sifat ya. Pelanggaran komitmen, pemutusan hubungan, sifat perusak. Awas, dan kata kafar ini, kalau disebutkan kafar, ingat, kata kerjanya, itu bisa mencakup perilaku yang menyimpang. Bukan hanya nanti menyasar satu keyakinan. Ya, misalnya kalau keyakinan jelas di keimanan aspeknya. Ya, artinya menolak konsep ketuhanan. Tapi kalau dia kata kerja begini, itu bisa mencakup satu komitmen, bisa juga pada perilaku. Artinya ada orang yang mengaku beriman, berislam, tapi perilakunya menyimpang. Ya, seakan-akan seperti tidak ada cahaya iman dalam dirinya. Contohnya yang pernah saya bahas di pertemuan yang lalu sekali. Ada orang mengatakan muslim tapi nggak sholat. Kan? Ada orang diberikan ujian harta benda supaya beribadah, dia malah nggak mau zakat. Maka kalimatnya menggunakan kata kafar dengan turunannya. Contoh Quran surah 14 kan? Surah Ibrahim alaihissalam ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum. Dan jika engkau ingkar terhadap semua nikmat itu. Nah, kalimat itu kan kalimat netral mencakup semua. Ya kan? Termasuk ada orang Islam diberikan nikmat, rizki, nggak mau zakat dia, nggak mau sholat, kafar. Ya, kafar ini pengingkaran. Kenapa menggunakan bentuk kafar? Sebagai satu bentuk, mohon maaf sekali, kalimat satir yang dalam sekali. Kamu ini katanya beriman, kok kelakuan kamu seperti yang kafir? Ya kan? Yang menutup diri, yang belum beriman, yang nggak punya cahaya gitu. Ya, kalau mereka kafir, misalnya kafirun tidak sholat karena nggak ada iman. Walaupun diberi kesempatan sampai berkehidupan, ya kan? Tapi kamu kan mengatakan beriman, kenapa perilakunya sama gitu? Nah, maka ini gambarannya. Ya, jadi ketika kemudian orang-orang ini Allah hadirkan di hadapannya, rasakan ayatnya itu ada di hadapan kita gitu. Allah mengkhitab kita, menyampaikan, "Kaifa takfuruna billah?" Kok kamu bisa ingkar sih sama Allah? Nah, engkau, kalian tuh, pakai kata kedua. Kaifa takfuruna billah. Jadi kalau kita tarik ini, kita ambil dulu dalam konteks keislaman bagi yang muslim misalnya. Yuk, ambil contoh langsung. Muslim yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, ada nilai akidah, ada nilai ibadah, nilai muamalah. Praktek ke akidahnya. Ada mengaku muslim tapi musyrik misalnya. Ya kan? Nah, maka tempatkan ayat itu. Ada yang pergi ke dukun, misalnya kan? Ada yang mengagungkan benda-benda tertentu, yang menuhankan selain Allah. Terus kita istighfar itu salah, ya kan? Tempatkan ayat itu di hadapan. Seakan-akan Allah itu mengkhitab kita, mengingatkan kita, hei, kamu kok bisa berbuat begitu ya? Kok bisa ingkar sama aku, kata Allah tuh. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana engkau itu berbuat ingkar kepada aku? Ya kan? Dalam konteks keyakinan tuh. Konteks ibadah kita turunkan. Mengaku muslim tapi nggak sholat. Ya, hadirkan ayat itu. Kok bisa kamu yakin nggak sholat? Kok kamu ingkar kepada saya? Ya kan? Konteks sosial. Mengaku muslim, sholat, tapi gemar memecah belah. Gemar berselisih, gemar merusak. Korupsi misalnya. Ya, kan sekali lagi tren nih, pencurian, korupsi, bikin hoax dan sebagainya. Tempatkan ayat itu. Kok bisa kamu mengaku muslim? Kamu beriman, kamu sholat lagi, ya kan? Tapi kamu korupsi. Kamu ingkar kepada aku, katanya. Ya kan? Tempatkannya begitu. Nah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kan kamu nggak ada. Nah, kembali ke sini. Masih ingat nggak? Sebelum Isya yang saya jelaskan pada maghrib. Saat kita punya perjanjian di Quran surah 7 itu, ayat 172. Ya, coba yang baru bergabung putar kembali ya, supaya ada
keberlanjutan pemahaman. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Ya. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kok bisa kamu ingkar dengan aku? Melanggar komitmen? Dulu kan kamu nggak ada. Kan? Kamu ini nggak ada, nggak eksis loh. Gitu kan? Aku yang menjadikan kamu ada. Dan kita punya perjanjian ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum bala syahidna ini kamu nggak ada apa-apanya. Maka nanti kita baca di tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Tanwirul Miqbas min tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Dulu kamu nggak ada, nggak eksis, kamu nggak ada. Kamu aku jadikan itu dengan komitmen. Apa komitmennya ini? Ada komitmen uluhiyah, ketuhanan kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Komitmen ibadah. Komitmen berbuat baik secara sosial. Komitmen berakhlak yang mulia. Kok bisa kamu mengatakan bala syahidna siap ya Allah, tapi setelah berkehidupan kamu ingkar? Kamu dulu nggak ada, kamu nggak eksis. Aku yang ciptakan, kok kamu ingkar kepada aku? Kamu ini bagaimana, kata Allah? Kamu ini bagaimana? Ya, aku yang Tuhan, kamu ini hamba. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Kok kamu bisa ingkar kepada aku? Kamu ambil Tuhan selain aku. Sedangkan kamu kembali kepada aku. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Kan? Nah, kalau dia belum ingat ini, maka dibawa ke suasana sekarang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kalau kamu nggak ingat dulu fa ahyaakum. Sekarang kamu hidup nih, kata Allah. Tsumma yumitukum. Bukankah kamu hidup sekarang ini akan meninggal juga? Nah, dimintalah berpikir. Diminta berpikir. Pakai tsumma bukan pakai fa, memberikan batas waktu. Ini disebut dengan ajal. Ya. Jadi coba lihat di ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Itu pakai fa. Ya kan? Jadi yang tadinya nggak ada, ya, dengan proses yang cepat ditiupkan wahyu jadi pakai fa, ya kan? Tapi setelah dia berkehidupan, terlahir, ya setelah rahim terlahir berkehidupan, maka diberikan batas waktu kehidupan namanya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang yang berkehidupan itu punya ajal, batas waktu berkehidupan. Ila ajalim musamma, batas waktu yang berkehidupan yang telah ditetapkan. Ya kan? Nah, makanya karena ada ajal yang dilewati, ada jarak berkehidupan, pakai thumma di situ. Ya, thumma yumitukum. Jadi kalau engkau katakan, saya lupa tuh, saya nggak tahu kapan saya berkomitmen denganmu ya Allah. Ya kan? Kalau kamu lupa, sekarang sadar, mumpung masih hidup. Itulah bahasanya. Sekarang kamu hidup kan? Nah, diajak kita oleh Al-Quran berpikir. Tsumma yumitukum. Sekarang kamu hidup, akan selamanya nggak di sini? Dibalik oleh Allah. Tidak ya Allah. Ya, kamu akan meninggal kan? Akan wafat kan? Ya kan? Iya ya Allah. Nah, sekarang ditanya lagi, dibalikan. Siapa yang mewafatkan kamu? Setelah wafat kamu kemana? Diajak berpikir. Coba, setelah wafat kamu kemana? Ya kan? Temukan jawabannya. Cari dimanapun referensi, kitab apapun yang menerangkan secara detil kehidupan setelah kematian. Bahkan di situ kalimatnya menggunakan yumitukum. Ya akan, di prosesnya tuh. Bagaimana wafatnya, yang mewafatkan siapa, cara wafatnya bagaimana, kemana setelah wafat, ada apa di kehidupan setelah wafat, dimensinya bagaimana. Temukan secara detail. Ya. Kalau bukan penciptanya, nggak mungkin bisa menjelaskan. Di Al-Quran itu tuntas. Cara meninggalnya, kan? Hamba-hamba yang mendekat dan taat kepada Allah perilakunya baik. Turun Quran surah ke-89. Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya kan? Kemudian nafasnya mulai kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa mautnya siapa? Allah tugaskan malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya kan? Pindahnya kemana nanti? Kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kehidupannya bagaimana di alam kubur. Kalau tadi konsisten perilakunya baik, di Quran surah ketiga Al-Imran misalnya ayat 169 sampai 171 misalnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun.
Lengkap kok. Sampai nanti yang ingkar bagaimana ditampakkan kepada yang neraka pagi dan petang, cara meninggalnya bagaimana, jelas. Tuh, coba temukan. Bisa di mana temukan itu? Nah, kita diajak berpikir sekarang, kamu hidup ya, kata Allah tuh sekarang. Kamu nggak ingat saya ya, kamu ingkar kepada saya. Kamu berbuat curang dalam perilaku, katanya muslim, katanya beriman, tapi curang, suka mencela, berselisih dan sebagainya, berbuat maksiat, intinya demikian. Sedangkan kamu yakin akan meninggal. Kok nggak merubah diri persiapan untuk pulang pada yang beriman? Kamu yakin saya Tuhan? Kamu sudah tahu saya Tuhan. Kamu akan kembali kepada saya. Dan kamu tahu kalau kembali itu mesti bawa bekal baik. Karena pilihannya cuma surga dengan neraka. Kalau kamu sekarang merasa bekalnya kurang, kenapa engkau nggak perbaiki? Sehingga sisa waktumu lebih baik dari sebelumnya. Lalu kita bertanya, caranya bagaimana ya Allah? Turunlah taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan langsung dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan jelas, terurut sekali di kalimat penyesalannya. Misalnya Quran surah 7 Al-A'raf tuh, dari ayat 26 sampai 27 tuh, sampai kita temukan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akumulasinya Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai dengan ujungnya. Lalu mendapatkan cintanya di Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dosanya di Quran surah keempat tuh, dari mulai di ayat ke-17 misalnya, ya kan? Sampai dengan ayat ke-18-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin, seterusnya. Ada. Ditemukannya di mana juga? Islam tuh utuh, jelas. Nah, ini bagi yang muslim. Ya, bagi yang belum beriman, masih menutup diri, kafir, dibalik oleh Allah. Nah, sekarang kata Allah, kalau engkau meninggal, kau mau kemana? Coba, yang engkau yakinin sekarang, coba cari, terangkan. Sampai engkau ketemu. Ya, kalau meninggalnya bagaimana? Ada nggak keterangannya? Bukan pendapat-pendapat manusia, bukan keterangan-keterangan. Ditantang oleh Allah, ditanya, yang informasinya kembali ke Tuhan yang kau yakini, yang kau pertuhankan itu. Coba cari, detil, betul nggak? Bahkan ditanya dulu status ketuhanannya, bagaimana bisa menjadi Tuhan? Kapan menjadi Tuhan? Apa cirinya dia Tuhan? Lalu dikomparasikan, sampai kita yakin betul gitu. Jadi Islam itu menelisik sampai ke tingkat keyakinan tertinggi. Jadi logika bisa menerima dengan baik, hati bisa meyakini pun dengan kuat. Dan itu perpaduan keduanya. Ya, jadi di Islam itu seimbang gitu, antara ilmu dengan iman itu seimbang. Imtak dengan ipteknya itu seimbang. Nah, ini gambarannya teman-teman. Nah, thumma yumitukum, thumma ilaihi turja'un. Ya kan? Nah, kemudian kamu diwafatkan, dihidupkan kembali, dibangkitkan, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana engkau sih bisa menjadi pribadi yang ingkar? Sementara dulu engkau nggak eksis, disindir tuh, satir sekali. Ya kan? Lalu Anda katakan misalnya, saya lupa ya Allah. Ya kan? Saya lupa, kan nggak tahu dulu dalam kandungan bagaimana. Tapi kan kamu sekarang hidup, kamu diingatkan sekarang. Kau dengar adzan, kau lihat orang sholat, kau lihat ceramah. Sekarang kau buka YouTube, era digital, ada pengajian. Kau bisa kau mampir ke tempat-tempat yang belajar ngaji, pelajaran-pelajaran demikian. Hah? Dulu engkau nggak ada. Fa'ahyakum, Allah hidupkan. Mumpung masih hidup sekarang, pelajari dirimu. Kemana engkau akan pulang? Persiapkan dirimu. Ya, thumma yumitukum, karena pada saat yang engkau akan meninggalkan dunia, engkau wafat. Thumma yuhyikum. Nah, dari setelah itu ada kehidupan kembali, dibangkitkan lagi. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah jelaskan nanti di ayat lain. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana meninggalnya, prosesnya bagaimana, saat dibangkitkan seperti apa. Tsumma ilaihi turja'un, pada akhirnya engkau akan mempertanggungjawabkan semua perilakumu itu saat kembali kepada penciptamu. Kalau bahasanya diambil kepada Allah kalimatnya, ya, dan Allah mengkhitab, memberikan peringatan kepada hambanya dengan menampilkannya sebagai objek yang kedua, kata kerja kedua di hadapannya, maka rasakan. Ayat ini untuk kita. Maka seakan-akan Allah berbicara kepada kita, ya di hidayat, misalnya kan, ya masih nggak memungsikan telinga dengan baik, atau bicaranya kurang bagus, ya kan, sehingga menyakiti orang lain dan sebagainya. Rasakan untuk kita, kaifa takfuruna billah. Gimana sih lisan kamu begitu? Kau belajar, kau tahu dalil, kau tahu ayat begini, lisan kamu kok menyakiti orang lain gitu kan? Ya, perilaku kamu kok nggak bagus gitu. Sedangkan kau mengatakan beriman, ngajar orang lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Pandai kamu nyuruh orang lain, ngajarin orang. Ya? Sementara engkau sendiri tidak melakukan itu, dan engkau tahu, paham isi tuntunan Al-Quran itu. Ya, akal kamu dipakai nggak oleh Quran itu? Masya Allah, Quran surah kedua ayat ke-44 tuh. Nanti kita kan baru di ayat 28 ya. Masuk ke situ diingatkan.
Lima taquluna ma la taf'alun. Di surat As-Saff tegaskan lagi, kenapa engkau mengerjakan, tidak melakukan apa yang kau sampaikan pada orang? Ya, tempatkan ayatnya. Ya, engkau akan meninggal loh. Ya, engkau akan meninggal. Apa tetap mau dipertahankan seperti itu perilakunya? Kau ngaji Quran katanya, kau belajar sunnah, tapi perilakumu nggak mencerminkan Quran dan sunnah. Kau mencela orang, kau bersikap buruk pada orang, merasa yang paling benar. Ya, di hidayat, ya kan? Kamu akan meninggal. Perbaiki itu. Ya kan? Dan kamu akan kembali kepada Rabbmu. Aku sedang bicara padamu. Nah, rasakan ayat itu begitu. Rasakan begitu. Jadi kalau kita sudah bisa menempatkan dan tahu bahwa diri kita ini tidak akan selamanya di dunia, kita akan kembali, maka orang cerdas, al-qayyis itu, orang yang cerdas, dia menyiapkan. Ya, Anda kan kalau mau bepergian siap-siap kan? Ya kan? Ya, yang mau haji sebentar lagi siap-siap, ya kan? Yang mau umrah juga siap-siap. Ya, perjalanan dunia juga siap-siap kan? Anda kalau dinas, teman-teman yang nonton nih, yang Anda sekarang ikut belajar, yang taruhlah misalnya Anda sekarang punya tugas-tugas di perusahaan kah, kan? Atau tugas-tugas misalnya di kedinasan kah? Anda kan tugas dinas keluar kota, mungkin nggak berangkat kalau nggak ada bekalnya. Nah, Anda kan harus punya visi kan, dan punya misi juga, tujuannya apa, tempatnya di mana, dijelaskan semuanya, ada petunjuknya, ya kan? Juklak-juknisnya seperti apa. Dan di Islam tuh lengkap. Anda dalam kehidupan interdunia saja punya persiapan. Sekarang mau meninggalkan dunia, persiapannya bagaimana? Nah, ini tempatkan ayat itu ya sesuai dengan nilainya, sesuai dengan rasanya, maka kesannya kepada jiwa akan berbeda di semua aspek nih. Nah, tempatkan sebagai orang tua, misalnya ayat ini bawa ya pada diri kita, tadaburnya itu sebagai orang tua. Ya, tadaburnya. Misalnya ayah ibu nih, kamu nih gimana sih membiarkan anakmu berbuat maksiat? Kamu kan akan dihisab. Aku titipkan kepadamu bukan hamba yang lain. Kan kau minta-minta dulu, mohon-mohon ingin punya keturunan. Sekarang setelah ada kau nggak perhatikan. Kau ingkar kepada aku, kan? Aku yang titipkan kepadamu, kenapa kau ingkari? Dengan aku berjanji, aku menepati, engkau meminta, aku yang mengingkari. Bagaimana sih? Kan? Dibalikin lagi, tempatkan lagi ke situ. Sehingga tadaburnya enak, nanti ada tazkiyah. Ya, tazkiyah itu bagaimana menjadikan satu ayat, memberikan kesan kepada jiwa, menuntun akhlak untuk berbuat. Lalu dilakukan dalam kehidupan. Ya, kalau kita baca ngaji ini tafsirnya Anwarul Miqbas, Tanwirul Miqbas bin Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini tafsir yang paling tersambung ya barangkali ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Turjumanul Quran. Ya, termasuk juga keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini kita temukan yang paling awal, nanti ada Ibnu Jarir At-Tabari, setelah itu nanti ada misalnya Ibnu Katsir, lalu juga ada Mafatihul Ghaib Ar-Razi, kita punya juga di sini. Nah, ini ya. Tafsirul Kabir ini disebut dengan Mafatihul Ghaib Ar-Razi, ya kan? Nah, nanti ada yang lainnya juga kita tunjukkan sampai ke Tahrir, At-Tahrir wa Tanwir yang saya riset juga. Disertasi saya di S3 yang salah satunya mengerjakan itu. Ya, At-Ta'allul Nahwi. Jadi menganalisis kajian gramatikal dari kitab Tahrir wa Tanwir 30 juz Al-Qur'an. Dari sisi kebahasaannya bagaimana gitu. Bahasa Al-Qur'an 30 juz digali dari segi sisi nahwu gramatikalnya dan apa pengaruhnya kepada tafsir, apa pengaruhnya kepada perilaku dalam berkehidupan dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita coba bacakan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, yang menyampaikan kepada kita ini, yang merangkum dari keterangannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada kita, meneruskan menyampaikan, menuliskan di sini, kaifa takfuruna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau ingkar, kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ba nih. Ba itu kan punya 14 ya maknanya. Di antaranya nanti ada ba yang menunjukkan ilsaq, musahabah, sababiyah, gitu kan? Ghayah. Nah, di sini mungkin kita lebih dekatkan kepada ghayah, tapi kita bisa ambil di sini sifat ilsaq dan musahabah. Jadi bagaimana engkau bisa ingkar kepada Allah? Tujuannya kan ingkarnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Balik sababiyah, sedangkan sebab hidupmu pun karena Allah. Ilsaq, sedangkan yang melekat mengawasi engkau itu Allah. Musahabah, sedangkan yang mengawasi engkau itu Allah. Kok bisa kamu ingkar? Ya gimana sih kamu ingkar? Sebab adanya engkau itu karena Allah. Dengan ya, sedangkan kau diawasi Allah, merasa diawasi Allah, merasa dekat diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah, tapi masih bisa berbuat sesuatu yang ingkar gitu kan. Jadi di mana tuh kedalaman atau kebeningan berfikirnya? Ya. Ya, ala wajhi ta'jib. Jadi di sini disampaikan dalam bentuk ta'ajjub itu kalau ke manusia itu heran yang dalam. Ya, heran yang dalam. Ya, kalau dikembalikan ke sifat Allah, sifatnya kecaman yang dalam. Ya kan? Kecaman yang dalam yang menghadirkan kesan
kepada kita ditanamkan satu keheranan. Jadi kalau kita bacakan juga, iya ya, kok bisa begitu ya? Ya, kan di dunia manusia juga walaysa kamitslihi syai'. Di dunia kita juga ya, misalnya begini, ada orang berjasa sekali tuh. Ya, taruhlah orang tua saja lah. Ya, ayah, ibu, kan? Ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat dan sebagainya, memberikan perhatian dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya durhaka. Terus ibunya berkata, "Nak, kok bisa berkata kasar sama ibu, nak? Ibu kan yang ngandung kamu, nak. Yang melahirkan, memberikan ASI, merawat, menyayang kamu, gak pernah nyakitin. Kok sekarang kamu kata-katanya kasar sama ibu? Kok bisa begitu?" Ya kan? Ibu punya rahim. Dan ingat, Allah sifatnya rahim. Loh, coba rasakan suasana itu tuh. Balik. Dan Allah tuh lebih dalam. Aku yang menghidupkan engkau. Ibumu mengandung, tapi aku yang menghidupkan engkau. Dan aku yang menghidupkan ibumu. Ya kan? Lalu engkau bersikap seperti itu kepada aku, gitu kan? Nah, di mana cara berpikirnya tuh? Ya, makanya ini menggunakan bentuk ta'jib. Wa kuntum amwata. Sedangkan engkau itu dulu dalam keadaan tidak eksis, nutfan fi aslabi abaikum, yaitu engkau masih berbentuk campuran spermatozoa dengan ovum, masih proses, belum ada kehidupannya, belum ada roh ditiupkan. Nanti bisa dilihat dilacak ini di yang paling gampang di Al-Arba'in ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang keempat tuh. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, qala an abi Abdurrahman bin Mas'ud, ya, an abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, in ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, ya kan, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Di sini dikatakan nutfan fi aslabi abaikum fa ahyakum, ya, fi arhami ummahatikum. Kamu dulunya nggak eksis, nggak ada. Setelah itu aku berikan kehidupan. Tadi yang Al-A'raf ayat 172. Di dalam rahim dibentuk. Ya, teruskan hadisnya. Ya, setelah usia 4 bulan kandungan, yang 40 hari ketiga, 40, 120 hari, 4 bulan kandungan. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fi ruh. Diutus malaikat meniupkan roh. Maka muncullah kemudian kehidupan di alam kandungan. Thumma yumitukum 'inda inqita'i ajalikum, ya kan? Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, engkau hidup berkehidupan. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kan saya udah baca ini, jadi makanya saya terangkan dengan lebih luas. Kalau di sini kan seperti tafsir Jalalain, singkat. Kalau pengen lebih panjang kita lihat di tafsir lain dengan karakternya masing-masing, gitu kan? Nah, gambarannya apa? Kalau engkau mengatakan saya lupa, dulu pernah punya perjanjian, sekarang kamu hidup, kamu diingatkan sekarang. Berpikir saat akan meninggal itu gimana nanti persiapannya? Kamu kemana? Ya kan? Kamu kemana tuh? Dan nggak bisa jawab ke malaikat, man rabbuka? Malaikat nanya, malaikat bertanya-tanya, nggak bisa begitu. Jawabannya kan udah pasti itu, udah jelas tuh, ya. Nah, kemudian teruskan. Nah, kamu berkehidupan sampai diberikan ajal, indan qita'i ajalikum, ya, indan qita'i ajalikum. Jadi sampai engkau berakhir ajalmu, sampai batas waktu hidupmu, cari tuh. Ya, rahasia kehidupan, kenapa hidup, mau kemana hidup, kenapa dipilih, kan untuk apa menjalani kehidupan sampai kembali dan sebagainya, sampai muncul rasa syukur kepada Allah dan rasa menghamba yang dalam. Kemudian thumma yuhyikum lil ba'thi, lalu setelah itu dihidupkan kembali, ya. Di alam kubur diberikan kemudian kesempatan, lalu setelah itu dibangkitkan lil ba'thi, dibangkitkan untuk persiapan kembali kepada Allah. Thumma ilaihi turja'un fil akhirati fayajzikum bi a'malikum thumma, ini dia dzakara minnatahu alaihim. Ya, faqala ayat 29-nya. Maka di sini dijelaskan di tafsir ini wa fil akhirati fayajzikum bi a'malikum. Maka ketika engkau dibangkitkan sudah di situ titik terakhirnya. Nggak ada kembali lagi, nggak ada koreksi lagi, pada akhirnya semua hisab. Maka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, terkumpul dalam kitab Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti setelah masuk ke surat Al-Isra ya, kita akan bahas itu. Nah, jadi sekarang kesimpulan yang kita dapatkan adalah ayat ini memberikan pengingat yang dalam kepada kita semua untuk mengoreksi diri, berevaluasi, berkontemplasi atas semua tindakan perilaku yang telah kita lakukan dalam berkehidupan setidaknya sampai dengan malam ini waktu Indonesia bagian barat. Lihat hidupnya mau kemana, ya kan? Dan kita menyadari bahwa kehidupan ini sifatnya sementara, pasti akan berpulang. Sampai detik ini persiapannya apa? Mengapa masih ada perbuatan-perbuatan yang melanggar komitmen dengan Allah dari segi keimanan? Ya, kenapa nggak dilatih iman supaya kuat, supaya tertaut kita dengan Allah sebagai Allahus Samad? Kenapa masih ragu? Kenapa kadang masih ingkar, ya kan? Ya, belum paham qada dan qadar padahal sudah jelas babnya keseluruhannya.
Dari segi ibadah, katanya muslim, telat kok dalam menunaikan sholat, ya kan? Telat juga dalam mengeluarkan zakat. Katanya muslim, kok masih ingkar, ya kan? Ada yang bahkan nggak sholat, berpikir karena akan wafat. Dari segi muamalah, katanya muslim, sholat, tapi kok nggak baik hubungan sama orang tua, sama teman dan sebagainya. Ini semua terkoneksi, terintegrasi, jangan dipotong-potong ya. Oh, kalau gitu lebih baik hubungannya bagus, akhlaknya bagus, ya daripada sholat nggak bagus. Cara berpikir yang salah. Nggak sholat tuh udah nggak bagus, nggak sholat tuh udah nggak berakhlak. Salah satu hamba, ciri hamba yang nggak berakhlak itu, dan tingkat nggak berakhlak paling tinggi itu nggak sholat, karena nggak berakhlak sama Rabb penciptanya. Ya, Anda nggak sopan sama orang tua, itu akhlaknya masih terhadap hamba ke hamba. Nggak sopan terhadap Allah, nggak sholat, nggak sopan terhadap pencipta. Jadi nggak berakhlak. Orang itu jangan disampaikan yang penting akhlaknya bagus, nggak sholat nggak apa-apa. Nggak sholat tuh nggak berakhlak, gitu ya. Nggak sholat tuh nggak berakhlak, nggak berakhlaknya langsung kepada Tuhan, pada pencipta. Dan justru akhlak itu muncul dari sholat, dari ibadah. Kan dari sholat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, tanha 'anil fahsya wal munkar itu melahirkan akhlak. Itu gambarannya. Ya, kalau perbuatan baik yang dilatih lewat pendidikan namanya adab. Ya, jadi bedakan antara adab dengan akhlak. Akhlak itu perbuatan baik yang dilatih lewat ibadah. Ya kan? Akhlak dari kata khalaq. Ya, khalaq itu menciptakan, yang tercipta makhluk, penciptanya khaliq, karakternya akhlak. Untuk menunjukkan hadirnya akhlak muncul lewat ibadah. Makanya kata khalaqa disandingkan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka lahirlah akhlak. Ya kan? Nah, dari akhlak itu nanti muncul akumulasinya. Tunggalnya di khuluq nanti. Ketika dia mendekat kepada Rabb, dia menunaikan ibadah, maka lahirlah akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian disifati Nabi Muhammad SAW dengan karakter yang mulia itu. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian yang kita bahas, kita tempatkan dengan baik. Kesimpulannya, koreksi diri supaya menjadi pribadi yang lebih mulia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu nanti kita kalau udah paham nih sampai ayat 28, barulah dijelaskan dengan rinci. Dari mulai konsep berkehidupan bagaimana. Kan Anda pasti akan bertanya kan, setelah berevaluasi bagaimana menjalani kehidupan. Itu Allah terangkan. Inilah risalahnya saat manusia diciptakan. Langit, bumi, manusia pertama. Tujuannya untuk seperti ini, seperti ini. Jadi indah ayat Quran itu, nyambung semua itu. Nggak ada yang terputus. Nah, sekarang kita koreksi dulu. Setelah paham, duduk, kita bertanya bagaimana memulainya. Nah, caranya akan kita sambungkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih untuk perhatian di malam hari ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan yang tentunya akan ditemukan pada diri kami pribadi. Bila ada hal yang menyinggung, itu kesalahan saya. Saya mohon maaf. Insya Allah saya perbaiki supaya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan juga perbedaan-perbedaan cara pandang tidak menjadikan kita mesti berselisih, menjauh, apalagi kemudian menjadikan satu dengan yang lainnya memiliki sifat-sifat permusuhan yang tidak diinginkan.